Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kelas online, learning class. Pada session kali ini, kita akan mencoba membahas atau menelaah terkait variabel. Jadi apa itu variabel, kemudian bagaimana membedakan dengan indikator, dan yang lebih umum lagi membedakan dengan konsep dan teori. Nah, sebelum lanjut, sahabat Logic Institute, silahkan like and share, subscribe di YouTube Dr. Analis. Kemudian bisa juga berkomunikasi via email di Logic Institute 23@gmail.com, kemudian atau via WhatsApp. Nah, pada hakikatnya variabel dan indikator itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan ada teori dan konsep juga sesuatu yang berbeda. Agar lebih rinci dan lebih jelas, maka saya ingin memberikan perbandingan yang sama dengan contoh-contoh yang sama, sehingga nanti sahabat Logic Institute, sahabat channel Dr. Analis bisa memahami dengan baik sehingga tidak keliru. Mengapa ini penting? Karena ini terkait dengan suatu kegiatan penelitian. Jadi misalnya kita ingin melakukan sebuah penelitian, maka tentu kita akan menemukan istilah-istilah teori, konsep, variabel, indikator, dan sebagainya. Nah, yang pertama, teori. Teori ini mungkin sering kita ucapkan, kemudian sering kita telaah, tapi seringkali sulit kita pisahkan dengan konsep. Bahkan ada juga konsep dengan model. Nah, mungkin model nanti the next session, sehingga nanti tidak terlalu terlalu banyak durasi yang digunakan. Nah, teori dalam definisinya itu merupakan suatu hubungan antar konsep. Jadi teori ini kalau dilihat hubungan antar konsep atau variabel yang berguna untuk menjelaskan fenomena. Jadi ada hubungan antara konsep atau variabel, hubungan antar variabel yang berguna atau berfungsi untuk menjelaskan fenomena. Itu teori. Nah, umumnya teori itu sudah paten atau sudah terbentuk, sudah teruji, kemudian menjadi sebuah teori. Dia lahir dari sebuah tesis, kemudian diuji dengan antitesis dan sebagainya, kemudian menjadi sebuah teori baru. Nah, konsep tentunya satu level di bawah teori, atau teori satu level di atas konsep. Nah, konsep itu merupakan narasi atau abstraksi untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi konsep itu abstraksi dari sebuah fenomena atau dari sebuah fakta. Sedangkan teori tadi adalah sistem konsep yang sudah paten atau terpadu. Jadi konsep yang saling berhubungan itu menjadi sebuah teori. Sementara konsep sendiri adalah abstraksi dari sebuah fenomena. Ini kita definisikan dulu. Kita definisikan dulu tentang istilah-istilah ini. Kemudian nanti saya berikan contohnya agar lebih rinci. Kemudian variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Jadi konsep misalnya tadi seperti misalnya konsep pendidikan, nanti saya berikan contohnya, itu memiliki sesuatu yang memiliki variasi nilai, atau bahasa sederhananya adalah sesuatu yang bisa diukur atau sesuatu yang terukur. Jadi ada nilai di dalamnya. Intinya adalah ada nilai di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah indikator. Indikator ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai variabel. Jadi tentu satu level di bawah variabel,
atau variabel satu level di atas indikator. Jadi biasanya ini lebih rinci jika teman-teman pernah mengkaji atau menggunakan metode SEM, Structural Equation Modeling. Di situ ada dua, satu analisis faktor. Nah, analisis faktor itu menggunakan melihat hubungan antara indikator-indikator dengan variabel. Nah, di situ sangat jelas antara yang mana variabel dan mana indikator. Baik, saya contohkan. Yang pertama tentang teori pendidikan. Teori pendidikan menyebutkan salah satu teorinya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kinerjanya. Nah, ini teori ini. Ini teori. Ini bisa saja jika teman-teman misalnya fokus di bidang pendidikan, bisa saja mengkaji ini dan menemukan antitesis dari ini. Jadi membantah tesis ini, membantah teori ini. Sehingga nanti antitesis lahir, kemudian muncul teori atau tesis baru, menjadi sebuah teori baru. Nah, di dalam teori pendidikan ini tentu nanti ada dua variabelnya. Ini terkait dengan tingkat pendidikan dan kinerja. Jadi tingkat pendidikan dan tingkat kinerja. Sehingga sama berguna untuk menjelaskan fenomena. Itu yang disebut dengan teori. Nah, konsep pendidikan itu salah satunya adalah upaya untuk mencerdaskan bangsa. Atau konsep pendidikan kekinian misalnya. Konsep pendidikan kekinian itu berbasis IT. Nah, itu konsep. Jadi konsep pendidikan berbasis IT. Atau di tingkat sekolah menengah, dasar dan menengah itu ada istilah kurikulum 13. Jadi itu adalah sebuah konsep pendidikan. Kemudian variabel. Nah, tentu variabelnya variabel pendidikan, tingkat pendidikan, dan variabel tingkat kinerja. Ya. Ini harusnya ada saya tambahkan di sini. Enggak apa-apa, saya jelaskan saja. Variabel tingkat pendidikan, contohnya misalnya pendidikan tinggi, pendidikannya sedang, pendidikannya rendah. Nah, inilah yang disebut dengan variasi nilai. Variasi nilai. Jadi ada nilai yang bisa diukur dari tingkat pendidikan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah indikatornya. Nah, indikatornya tentu untuk mengukur variabel tadi. Nah, apa indikatornya? Contohnya indikator tingkat pendidikan itu jenjang. Atau yang lainnya adalah lama pendidikan. Kemudian apa lagi? Kualitas pendidikan. Nah, itu. Jadi indikator tersebut untuk mengukur variabelnya. Nah, itu ya. Nah, saya contoh lain yang kedua tentang pembangunan. Ini lebih umum lagi. Teori pembangunan, kemudian ada konsep pembangunan, ada variabel pembangunan, ada indikator dari variabel pembangunan atau indikator pembangunan. Nah, teori pembangunan menyebutkan salah satunya ini ya, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial. Jadi ada variabel pertumbuhan ekonomi dan ada variabel kesejahteraan sosial. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi di teori itu pasti ada variabel-variabelnya atau ada konsep-konsep di dalamnya. Karena memang dia adalah hubungan antara variabel atau hubungan antar konsep untuk menjelaskan fenomena. Nah, tentu fenomenanya nanti adalah fenomena ekonomi, fenomena sebuah negara gitu. Nah, negara-negara yang menggunakan konsep pertumbuhan ekonomi ini adalah negara-negara yang developing countries atau negara-negara berkembang atau negara-negara yang kapitalis, ya. Nah, itu lebih besar lagi. Nah, konsep pembangunannya ada diantaranya pembangunan berkelanjutan. Nah, ada yang paling tren pada saat zaman Soeharto itu adalah trickle down effect. Ini adalah sebuah konsep sebenarnya. Trickle down effect ini adalah tetesan dari pembangunan. Jadi ringkasnya, sederhananya bahwa ketika ada kekayaan yang digerakkan atau ada 200 atau beberapa orang yang memiliki kekayaan, itu bisa menggerakkan ekonomi dan bisa memberikan efek ke bawahnya. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya seperti lokomotif kereta api. Nah,
lokomotif kereta api itu kan kereta api misalnya ada 8 atau sampai 12 gerbong, yang bergerak itu hanya yang gerbong penariknya. Sementara gerbong yang ditarik itu adalah yang 8 atau 12 tadi, itu adalah gerbong yang tidak memiliki mesin. Nah, diibaratkan trickle down effect itu adalah seperti lokomotif kereta api. Nah, variabel pembangunan tentu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian indikatornya adalah tentu investasi, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, tentu banyak ya, tidak hanya ini yang bisa dilihat. Nah, tentu kita ini hanya memberi penjelas saja bahwa kurang lebih perbedaannya seperti inilah. Jadi ada teori itu sesuatu yang sudah baku, tapi bukan berarti tidak bisa dibantahkan. Contoh misalnya bisa saja teman-teman meneliti tentang pertumbuhan ekonomi, apa benar menjadi penggerak sebuah negara, atau misalnya seperti negara sosialis. Jadi kebersamaan menjadi penggerak kesejahteraan sosial. Jadi yang seperti yang didengungkan saat ini adalah gotong royong, gitu ya. Bisa saja gotong royong menjadi sebuah konsep pembangunan, bisa saja. Kemudian apa itu konsep? Seperti konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan itu menyebutkan bahwa harus ada keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan ekologi, gitu ya. Kemudian variabelnya tentu variabel pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan sosial dan keberlanjutan ekologi, ya. Kemudian indikator-indikatornya tentu yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial, terkait dengan lingkungan. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi saya yakin teman-teman akan sangat mudah jika mencoba membuat matriknya, kemudian melihat secara satu persatu yang mana teori, mana konsep, kemudian variabelnya mana, kemudian indikatornya yang mana. Nah, satu lagi hal yang penting, ini sangat terkait dengan metodologi dalam penelitian, terutama yang dalam penentuan variabel. Nah, variabel disebutkan tadi merupakan konsep yang memiliki variasi nilai atau karakteristik pengamatan. Nah, ada aturan dalam membuat variabel ini. Ada 4 rule-nya. Yang pertama adalah variabel bukan sebuah kalimat. Jadi variabel itu kita menghindari bentuk kalimat. Contoh misalnya fertilizer are expensive. Jadi seharusnya jadi bukan pupuk mahal. Jadi seharusnya itu adalah kualitas pupuk, gitu ya. Sehingga ini bisa diukur. Kualitas pupuk itu misalnya bagus berdasarkan ingredients-nya atau kandungan nutrien ada dalamnya. Kemudian yang kedua, variabel tidak berbentuk narasi. Jadi variabel itu tidak berbentuk narasi negatif. Jadi dia lebih bersifat statement, ya, atau narasi positif. No good weather seharusnya kondisi cuaca. Jadi bukan cuaca buruk, tetapi kondisi cuaca. Jadi kondisi cuaca bisa dinilai berdasarkan misalnya berawan, kemudian cerah atau buruk, cuaca baik, gitu ya. Sehingga bisa dinilai, ada variasi nilai dalamnya. Begitupun dengan kualitas pupuk tadi. Kalau misalnya kita sebutkan pupuk mahal, maka variasi nilainya tentu ambigu. Nah, rules yang ketiga adalah variabel tidak atau bukan berbentuk ekspresi fisik. Nah, ekspresi fisik itu seperti apa? Misalnya money. Money ini uang misalnya, harusnya keuangan. Jadi bukan uang gitu. Kalau uang ini kan sulit kita nilai. Uang, jumlah uang atau apa, bentuk uang, bahan pembuat uang dan sebagainya. Harusnya adalah keuangan. Jadi keuangan atau pendanaan. Jadi keuangannya misalnya cash flow keuangannya baik, cash flow keuangannya buruk misalnya itu, sehingga ada variasi nilai yang bisa dinilai. Nah, gitu ya. Kemudian rules yang keempat ini yang selalu saya tekankan, variabel harus dapat diukur baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Jadi kalau variabel diukur secara langsung, maka tentu saja misalnya seperti variabel kinerja tadi atau variabel pembangunan. Itu melalui bagus buruk kinerjanya. Kinerja bagus, kinerja buruk, tinggi, kinerja rendah. Sementara kalau tidak langsung, kita menggunakan indikator-indikator.
Contoh misalnya tadi indikator pembangunan, ada pertumbuhan ekonomi, ada pertumbuhan sosial, pemerataan sosial, ada keberlanjutan ekologi dan sebagainya. Nah, kalau di sini tentu indikator kinerjanya, indikator dari variabel kinerja seperti penghargaan, prestasi, ya, sehingga dilihat kinerjanya bagus, penghargaannya banyak, awardnya banyak gitu ya, dan sebagainya. Oke, itu saja saya kira. Selamat belajar dan sampai jumpa di session atau di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.